9 cara bikin kue kering lebaran. Enak dan hemat ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Apa kabar nih isi dompet menjelang lebaran? Sudah mulai meriang? Lihat harga mentega yang lebih mahal daripada harga diri atau belum? Sekarang ini segala macam bahan kue harganya sedang tidak ramah di kantong. Padahal anak-anak sudah menagih nastar yang lumer di mulut sejak awal Ramadan kemarin. Menurut sebuah artikel gaya hidup yang baru saja saya baca tentang tren kembali ke akar kuliner tradisional. Ternyata resep kuno itu jauh lebih irit dan rasanya lebih otentik daripada resep modern yang terlalu banyak gaya. Kita ini sedang diuji menjadi manajer keuangan rumah tangga sekaligus koki bintang 5 dengan modal yang pas-pasan. Jadi mari kita bongkar rahasia dapur nenek kita, supaya stoples tetap penuh tanpa bikin bapaknya anak-anak pingsan saat melihat nota belanjaan. Cara pertama yang harus ibu ingat adalah jangan terlalu gengsi pakai mentega mahal 100% karena campuran margarin dan mentega itu kunci penghematan yang hakiki. Ibu zaman dulu itu pintar sekali mencampur margarin kiloan dengan sedikit mentega kaleng supaya aromanya tetap menggoda tapi teksturnya tetap kokoh dan tidak cepat hancur saat disusun di dalam stoples. Contohnya kalau ibu bikin kastengel, jangan semuanya pakai butter mahal. Campur saja sedikit supaya tetap bisa bayar cicilan motor, tapi rasa gurihnya tetap bikin tetangga sebelah melirik iri saat bertamu nanti. Rahasia kedua adalah menyangrai tepung terigu sebelum dipakai, karena ini adalah trik sulap supaya kue kering kita jadi sangat renyah dan tidak gampang berjamur. Coba ibu bayangkan, tepung yang sudah disangrai itu jadi lebih ringan dan kering. Persis seperti hati kita kalau habis gajian, tapi cuma lewat sebentar saja untuk bayar tagihan. Kalau ibu malas menyangrai, jangan kaget kalau kuenya nanti terasa bantat atau cepat bau apek padahal baru seminggu lebaran lewat, sementara tamu masih banyak yang mau datang. Ketiga, tolong kurangi ketergantungan pada mixer listrik yang bunyinya berisik itu, dan cobalah mengocok mentega dengan gula pakai spatula kayu saja. Ibu zaman dulu lengannya kuat-kuat karena sering mengaduk adonan secara manual. Hitung-hitung ini adalah olahraga pengganti senam zumba yang tidak sempat kita datangi karena sibuk di dapur. Mengocok manual bikin udara tidak terlalu banyak masuk ke adonan, sehingga kue nastar kita tidak akan meletus atau retak-retak seperti retakan di tumit kaki kita saat sedang kurang perawatan. Poin keempat adalah pastikan telur yang ibu pakai berada dalam suhu ruangan dan jangan sekali-kali pakai telur dingin yang baru keluar dari kulkas. Kalau telurnya kedinginan, dia akan sulit menyatu dengan lemak mentega dan adonan. Ibu jadi terlihat seperti hubungan yang dipaksakan alias pecah di tengah jalan. Cukup keluarkan telur dari kulkas 2 jam sebelum mulai perang di dapur, supaya hasilnya mulus semulus filter kamera yang sering ibu pakai saat berfoto selfie untuk status WhatsApp. Selanjutnya yang kelima adalah gunakan aroma alami seperti parutan kulit, jeruk atau bubuk kayu manis daripada esens botolan yang harganya makin tidak masuk akal. Ibu bisa memanfaatkan kulit jeruk yang ada di kulkas untuk memberi aroma segar pada kue lidah kucing atau nastar supaya rasanya lebih mewah. Tapi modalnya Rp0 saja. Ini adalah bukti kalau menjadi ibu yang cerdas itu bukan berarti pelit, tapi kreatif memanfaatkan apa yang ada demi kebahagiaan lidah keluarga tercinta di hari yang fitri. Cara keenam,
adalah sabar dalam memanggang dengan api kecil karena rahasia kue kering. Yang matang merata sampai ke dalam itu bukan karena oven mahal, tapi karena ketelatenan. Jangan karena ingin cepat selesai, lalu ibu besarkan apinya, nanti yang ada malah bagian luarnya sudah gosong. Tapi dalamnya masih lembek seperti perasaan kita saat menonton drama Korea. Ingat ya Bu, sesuatu yang dilakukan terburu-buru itu biasanya hasilnya mengecewakan. Sama seperti saat kita buru-buru beli baju lebaran di pasar, tapi ternyata ukurannya kekecilan. Ketujuh, belilah bahan kue secara grosir atau kiloan bersama ibu-ibu pengajian atau tetangga sebelah, supaya dapat harga yang jauh lebih miring dan sisa uangnya bisa disimpan. Kalau ibu beli terigu kemasan kecil di minimarket setiap hari, itu namanya memperkaya pemilik toko. Tapi kalau beli karungan bareng teman-teman, itu namanya strategi ekonomi kerakyatan. Bayangkan, selisih harganya bisa kita pakai untuk beli lipstik baru, supaya saat lebaran nanti wajah kita tetap cerah ceria, walau sebenarnya pinggang rasanya mau copot. Poin ke-8 adalah urusan penyimpanan yang harus pakai stoples kaca atau kaleng bekas biskuit yang sudah dicuci bersih dan dijemur sampai benar-benar kering. Ibu jangan tertipu dengan stoples plastik lucu yang harganya mahal, tapi ternyata tidak kedap udara. Sehingga kue jadi cepat melempem dalam waktu 2 hari saja. Pakai saja kaleng biskuit legendaris yang isinya sering menipu. Karena ternyata isinya rengginang. Karena terbukti kaleng tersebut punya kekuatan magis menjaga kerenyahan kue sejak zaman kita masih sekolah. Terakhir yang 9 adalah masaklah dengan hati yang gembira dan jangan sambil mengomel karena energi negatif itu bisa merusak rasa masakan kita tanpa kita sadari. Kalau ibu mengaduk adonan sambil menggerutu soal cucian yang menumpuk, nanti kuenya bisa jadi keras kepala seperti anak-anak. Kalau sedang disuruh mandi sore, masukkan cinta dan doa di setiap bulatan nastar yang ibu buat, supaya siapapun yang memakannya akan merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi intinya membuat kue kering itu bukan soal seberapa mahal bahannya, tapi seberapa cerdas kita mengolah apa yang ada dengan resep warisan nenek moyang kita. Kadang kita ini terlalu sibuk mengejar kemewahan yang ada di media sosial sampai lupa kalau kebahagiaan sejati itu ada pada aroma mentega yang memenuhi seisi rumah. Memang capek ya Bu, menjadi ibu rumah tangga yang harus serba bisa di tengah gempuran harga bahan pokok yang terus melambung tinggi tanpa permisi kepada kita. Mari kita akui kalau kadang kita suka merasa iri melihat postingan orang lain yang kuenya tampak sempurna tanpa celah, sedikit pun seperti hasil pabrikan ternama. Padahal di balik foto itu, mungkin dapurnya lebih berantakan dari kapal pecah. Dan dia butuh waktu berjam-jam untuk mengedit fotonya supaya terlihat sangat estetik. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi ibu yang hebat. Yang penting kue kita dimakan dengan lahap oleh anak dan suami sampai mereka lupa kalau kita belum mandi. Mari kita jadikan momen bikin kue ini sebagai cara untuk berefleksi diri dan bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan untuk menyiapkan yang terbaik bagi keluarga. Jangan lupa tetap tersenyum walau tepung menempel di dahi dan baju daster sudah penuh noda mentega, karena perjuangan kita ini adalah ibadah yang luar biasa indah. Semoga lebaran tahun ini stoples di meja bukan hanya berisi angin tapi penuh dengan karya tangan kita yang lezat dan bikin semua orang ketagihan untuk datang lagi. Akhir kata, tetaplah semangat menjadi pahlawan dapur yang tidak kenal lelah demi kebahagiaan orang-orang tersayang di hari kemenangan yang sudah di depan mata ini. Percayalah bahwa setiap butir kue yang ibu buat dengan penuh kesabaran akan menjadi kenangan manis yang akan selalu diingat oleh anak-anak
sampai mereka dewasa kelak. Selamat mencoba 9 cara hemat ini, dan semoga dapur ibu selalu mengepulkan aroma kebahagiaan yang tidak akan pernah luntur ditelan oleh kerasnya zaman. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.